Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore. Saya di sini akan mempresentasikan relasi dan fungsi untuk ujian tengah semester pada mata kuliah kalkulus. Di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Dimas Anandaryadi dengan NIM 392225001 di Prodi Teknik Informatika dengan dosen pengampu kalkulus. Mata kuliah kalkulus adalah Irvia Eriza PD. Oke, next. Di sini ada daftar isi di mana saya akan menjabarkan definisi relasi, jenis-jenis relasi, lalu definisi fungsi dan jenis-jenis fungsi. Di sini definisi relasi adalah hubungan antara dua set atau himpunan yang mengaitkan elemen-elemen dari set pertama dengan elemen-elemen dari set kedua. Relasi dapat dinyatakan dalam bentuk pasangan nilai atau pernyataan yang menyatakan bahwa ada hubungan tertentu antara elemen-elemen. Definisi umum relasi dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebuah relasi R antara himpunan A dan B adalah subset dari produk kartesian A kali B. Setiap elemen A, B dalam R menunjukkan bahwa ada hubungan atau keterikatan antara elemen dari A dengan elemen B dari B. Next. Lalu di sini ada contoh sebuah diagram Venn di mana A disebut sebagai himpunan asal, domain atau himpunan pertama relasi, lalu B disebut sebagai himpunan tujuan, kodomain atau himpunan kedua, dan elemen A dan elemen B adalah pasangan nilai yang menunjukkan hubungan antara elemen A dan elemen B. Terlihat dalam diagram tersebut, 1 berhubungan dengan 1, 2 berhubungan dengan 4, 3 berhubungan dengan 9, dan 4 berhubungan dengan 16. Lalu di sini ada jenis relasi. Pertama ada relasi simetris. Definisi dari suatu relasi R dikatakan simetris jika untuk setiap pasangan A dan B yang termasuk dalam R, maka pasangan B A juga termasuk dalam R. Contoh relasi sama tinggi dengan antara dua orang. Jika orang A memiliki tinggi yang sama dengan orang B, maka orang B juga memiliki tinggi yang sama dengan orang A. Lalu kedua ada relasi antisimetris. Sesuatu relasi R dikatakan antisimetris jika untuk setiap pasangan A, B yang termasuk dalam R dan B, A juga termasuk dalam R, maka A harus sama dengan B. Relasi lebih besar dari antara dua bilangan jika bilangan A lebih besar dari bilangan B dan bilangan B lebih besar dari bilangan A, maka A harus sama dengan B. Lalu ketiga ada relasi transitif. Definisi suatu relasi R dikatakan transitif jika untuk setiap pasangan A, B, dan BC yang termasuk dalam R, maka pasangan A dan C juga termasuk dalam R. Contohnya adalah relasi lebih tinggi dari antara 3 orang. Jika orang A lebih tinggi dari orang B dan orang B lebih tinggi dari orang C, maka orang A juga lebih tinggi dari orang C. Lalu di sini ketiga ada relasi fungsi. Definisi dari suatu R dikatakan fungsi jika setiap elemen dalam himpunan asal memiliki hubungan yang unik dengan elemen dalam himpunan tujuan. Dalam kata lain, setiap elemen dalam himpunan asal hanya memiliki satu elemen dalam himpunan tujuan yang terkait. Contohnya adalah fungsi kuadrat yang menghubungkan setiap bilangan real dengan kuadratnya. Setiap bilangan real memiliki kuadrat yang unik. Lalu di sini ada definisi suatu fungsi. Fungsi adalah himpunan atau hubungan atau aturan yang memetakan setiap elemen dari himpunan domain ke elemen-elemen dalam himpunan lain secara unik. Fungsi menghubungkan input dengan output dengan cara yang terdefinisi dengan jelas. Definisi umumnya dapat dinyatakan sebagai berikut. Sebuah fungsi f di mana himpunan A ke himpunan B dilambangkan sebagai f A ke B adalah sebuah aturan memetakan setiap elemen A dalam himpunan A ke sebuah elemen tunggal f fungsi A dalam himpunan B. Lalu di sini ada gambar contoh dari diagram Cartesius. Definisi fungsinya yaitu A disebut sebagai domain atau daerah asal atau input, B disebut sebagai range atau daerah nilai pada output. Lalu fungsi A adalah nilai atau hasil fungsi untuk input A. Lalu jenis fungsi di sini ada fungsi linear.
yang berfungsi grafiknya yang berupa lurus. Fungsi ini memiliki bentuk umum yaitu Y sama dengan MX plus C, di mana M adalah kemiringan garis dan C adalah titik potong dengan sumbu Y. Fungsi Y sama 22X adalah fungsi linear dengan kemiringan 2 dan intercept 3. Grafiknya adalah lurus. Lalu ada fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi yang grafiknya berupa parabola. Fungsi ini memiliki bentuk umum Y AX pangkat 2 tambah BX tambah C, di mana A, B, dan C adalah konstanta dan A tidak sama dengan 0. Di contohnya adalah Y sama dengan X pangkat 2 min 4X plus 3 adalah fungsi kuadrat yang grafiknya adalah parabola. Lalu ketiga adalah fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial adalah fungsi yang mempunyai variabel dalam pangkat eksponen. Fungsi ini memiliki bentuk umum Y sama dengan A pangkat X, di mana A adalah konstanta positif dengan A tidak sama dengan 1. Lalu contohnya adalah fungsi Y sama 2 pangkat X adalah fungsi eksponensial dengan grafiknya dasar 2, grafiknya meningkat secara eksponensial. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah perkataan dalam pemaparan dalam materi, mohon dimaklumi. Saya Dimas Anandaryadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.